Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan kami dari kelompok 5 atau tim EcoIds, izin mempresentasikan dan juga mendemonstrasikan proyek pemrograman web kami, yaitu EcoIds. Sebelum lanjut, perkenalkan ini adalah anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Muhammad Nabil Fanani dengan NIM L0124135. Saya Wiwit Widianingsih dengan NIM L01241123. Saya Alena Masya Kolbi dengan NIM L01241129. Saya Maria Dewi Andiyani dengan NIM L01241132. Oke, dan kami akan lanjut ke rumusan masalah. Pada bagian ini, permasalahan yang pertama adalah masyarakat umum serta komunitas dan lembaga sosial di Kota Solo itu mengalami kesulitan untuk menemukan informasi makanan yang surplus atau tersisa di Kota Solo dari mendekati jam akhir operasional. Hal ini menyebabkan makanan layak konsumsi itu terbuang sia-sia serta terbatasnya akses masyarakat terhadap makanan yang terjangkau di era seperti ini. Kemudian untuk yang kedua adalah mitra merchant di Kota Solo itu mengalami kesulitan mengelola dan mendistribusikan makanan surplus mereka atau makanan tersisa mereka dari jam akhir produksi. Hal itu menyebabkan kerugian finansial dan juga inefisiensi operasional karena makanan tidak terjual dan akhirnya dibuang. Untuk solusi dari permasalahan tadi yaitu pertama dibuatnya aplikasi marketplace manajemen makanan surplus dengan nama EcoEats yang diharapkan dapat menghubungkan pengguna dengan mitra merchant secara real time sehingga makanan surplus dapat tersalurkan sebelum terbuang. Untuk solusi yang kedua yaitu aplikasi marketplace manajemen makanan surplus diharapkan dapat menyediakan fitur manajemen menu, pemetaan lokasi, serta sistem pemesanan terintegrasi sehingga surplus makanan dapat terjual dan mengurangi kerugian juga mengurangi limbah makanan. EcoEats terdiri dari dua platform yang saling terintegrasi. Yang pertama, yaitu di web, digunakan oleh merchant untuk mengelola menu surplus dan pesanan, dan juga admin untuk mengawasi dan mengelola seluruh platform. Yang kedua, itu di mobile atau Android, digunakan oleh konsumen untuk browsing, listing, memesan, dan melacak pesanan. Keduanya terhubung melalui satu database MySQL dan REST API yang dibangun di atas Laravel Phantom untuk autentikasi berbasis token. Oke, selanjutnya alur pesanan web dan mobilenya. Pertama, konsumen akan melakukan browser listing di aplikasi Android dan melakukan checkout. Kemudian pesanan akan masuk ke dashboard merchant di web dengan status pertamanya yaitu pending. Kemudian merchant bisa mengkonfirmasi atau menolak pesanan. Setelah makanan siap, merchant akan mengubah status menjadi siap diambil. Kemudian konsumen bisa langsung datang ke lokasi dan menunjukkan kode pickup dari aplikasi mobile. Lalu, merchant memasukkan kode pickup di web untuk menyelesaikan transaksi. Lalu pesanan selesai. Pendapatan merchant terakumulasi di saldo withdrawal. Lanjut ke tech stack. Pertama, untuk framework backend-nya, kami menggunakan Laravel versi 11. Kemudian front-end-nya untuk web, kami menggunakan Blade Template Engine. Database-nya kami menggunakan MySQL, tepatnya MariaDB. Untuk autentikasi web, kita menggunakan Laravel Hession. Untuk autentikasi mobile, kami menggunakan Laravel Phantom dengan token base. Kemudian untuk petanya kami menggunakan Leaflet.js dan juga OpenStreetMap. Untuk storage-nya kami menggunakan bawaan Laravel sendiri yaitu Laravel Storage. Untuk mobile kami menggunakan Kotlin dan framework Retrofit. Lalu untuk API dokumentasinya kami menggunakan Scrabble agar API-nya lebih terotomisasi. Kemudian untuk version control kami menggunakan Git dan juga GitHub. Next, ada fitur utama merchant. Fitur yang pertama adalah sign up merchant atau pendaftaran merchant. Pada bagian ini, merchant dapat melakukan registrasi. Form registrasi ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama ada langkah pertama, yaitu informasi akun, seperti mengisi email, nomor HP, password, dan sebagainya, yang nantinya akan digunakan saat login ke portal merchant. Kemudian, next. Ada langkah 2 yaitu profil usaha tentang identitas usaha, seperti juga
nama usaha, alamat lengkap, dan juga koordinat lokasi. Kemudian yang ketiga adalah dokumen legalitas seperti surat izin usaha dan juga sertifikat halal yang diupload dalam bentuk format JPG, PNG, ataupun PDF. Untuk fitur merchant yang selanjutnya yaitu login merchant. Halaman login EcoEats menyediakan dua mode akses yaitu merchant dan admin yang dapat dipilih melalui tombol di bagian bawah halaman. Untuk login sebagai merchant, pengguna cukup memasukkan email yang sudah terdaftar beserta password pada kolom yang tersedia. Tersedia juga opsi ingat saya agar sesi login tersimpan otomatis untuk kunjungan berikutnya. Kemudian setelah data terisi, klik tombol masuk ke dashboard untuk mengakses halaman utama. Fitur selanjutnya yaitu kelola menu makanan. Setelah berhasil login, terdapat halaman menu surplus yang menampilkan seluruh listing makanan surplus yang telah ditambahkan beserta harga surplus, diskon, stok, dan batas waktu pick up. Merchant juga dapat mengelola setiap menu melalui tombol edit atau menghapusnya sesuai kebutuhan. Untuk selanjutnya yaitu tambah menu makanan. Untuk menambah menu surplus dapat dilakukan oleh merchant melalui halaman menu surplus tadi. Merchant akan diminta untuk mengisi nama menu, kategori, deskripsi, harga normal, dan harga surplus, juga jumlah stok dan jadwal pick up serta foto menu. Kemudian merchant akan diminta untuk klik simpan menu untuk mempublikasikan menu tersebut. Selanjutnya yaitu kelola pesanan masuk. Pada halaman pesanan masuk, merchant dapat memantau seluruh pesanan dari pelanggan yang dikelompokkan berdasarkan status, antara lain menunggu, dikonfirmasi, siap diambil, selesai, ditolak, serta kadaluarsa. Untuk fitur selanjutnya yaitu penarikan dana. Merchant dapat mengajukan pencairan saldo dengan sistem review oleh admin. Dan untuk profil usaha, merchant dapat mengelola informasi usaha, termasuk upload dokumen legalitas untuk proses verifikasi. Dan juga terdapat peta lokasi untuk tampilan peta interaktif berbasis livelab.js dan OpenStreetMap yang menampilkan lokasi usaha merchant. Selanjutnya adalah fitur admin. Yang pertama adalah verifikasi merchant. Jadi dalam verifikasi merchant ini, setelah merchant menyelesaikan pendaftaran, data-data tersebut akan otomatis masuk ke portal admin. Admin ini dapat membuka detail pengajuan untuk memeriksa informasi usaha, kelengkapan dokumen izin usaha, serta sertifikat halal yang diunggah oleh merchant. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Pertama, setelah merchant mendaftar, kemudian admin memeriksa detail, kemudian nanti akan mengubah status apakah diterima ataupun ditolak, beserta alasannya ataupun catatannya. Kemudian nanti status verifikasi langsung akan masuk ke dashboard merchant. Di situ merchant yang disetujui mendapat akses penuh ke portal, sedangkan yang ditolak tidak dapat mengelola apapun hingga pengajuan disetujui. Yang pertama ada page verifikasi merchant. Di sini nanti merchant yang mendaftar akan masuk ke dalam page ini. Kemudian nanti ada page detail verifikasi yang berisi data-data ataupun inputan yang masuk dari pendaftaran merchant. Kemudian yang ketiga, bisa next. Kemudian fitur selanjutnya yaitu login admin. Halaman portal admin EcoEats dikhususkan hanya untuk tim internal EcoEats. Jadi untuk masuk, pilih mode admin pada tombol di bagian bawah halaman, lalu masukkan email admin dan password yang telah ditetapkan oleh sistem. Akses ini bersifat terbatas dan tidak tersedia untuk pendaftaran umum. Setelah kredensial terisi, klik tombol masuk ke dashboard admin untuk mengakses panel pengelolaan platform secara penuh dan pergi ke dashboard. Selanjutnya adalah manajemen food listing. Jadi di halaman ini menampilkan semua listing makanan surplus yang ada di platform dari seluruh merchant, di mana admin di sini bisa mencari dan juga menfilter listing berdasarkan nama, merchant, status, maupun kategori yang ada. Tiap listing ini akan menampilkan detail seperti harga, stok, jadwal pick up, dan juga status. Admin juga bisa menghapus listing jika diperlukan. Lalu yang selanjutnya terdapat manajemen pengguna.
Di sini ditampilkan daftar seluruh akun user yang terdaftar di platform admin. Admin dapat mencari pengguna berdasarkan nama atau email, serta memfilter berdasarkan status akun, yaitu aktif, nonaktif, atau semuanya. Admin juga dapat menambah akun baru dan menonaktifkan akun pengguna yang ada. Dan selanjutnya, admin juga dapat monitoring pesanan. Di sini ditampilkan seluruh transaksi yang terjadi di platform. Lalu untuk fitur yang selanjutnya yaitu manajemen withdrawal. Proses permintaan pencairan dana merchant dengan upload bukti transfer. Untuk fitur yang selanjutnya terdapat peta sebaran merchant, di mana peta ini menampilkan seluruh merchant aktif serta informasi listing. Selanjutnya, izinkan saya mendemonstrasikan aplikasinya. Jadi yang pertama di sini ada, saya akan mendemonstrasikan registrasinya. Oke. Jadi langkah pertama kita akan memasukkan informasi akunnya terlebih dahulu. Dan juga memasukkan password. Memasukkan jalan. Dan latitude dan longitude. Dan yang terakhir di sini kita bisa memasukkan dokumen legalitasnya. Nah, cuman di sini saya akan langsung lanjut dan daftar ajukan verifikasi terlebih dahulu. Nah, ketika sudah, maka kita akan otomatis masuk ke dashboard dari EcoEase, yaitu dashboard dari merchant-nya sendiri. Cuman, di sini ketika kita baru mendaftar dan mengajukan verifikasi, maka akun tersebut akan langsung masuk ke dalam menu, masih dalam proses pending terlebih dahulu dan harus diverifikasi oleh admin. Maka dari itu, saya akan masuk ke akun adminnya terlebih dahulu. Nah, di sini maka akan langsung terlihat bahwa ada satu akun yang menunggu pengajuan verifikasi. Maka kita bisa langsung masuk ke verifikasi merchant, lalu detail. Nah, di sini kita bisa langsung memilih, bisa menyetujui ataupun menolak. Nah, di sini misalnya saya akan langsung menyetujui dan akan masukkan catatan dokumen lengkap untuk mencontohkan. Nah, ketika sudah, maka merchant yang tadi otomatis akan bisa langsung memulai tugasnya sebagai merchant. Nah, dari yang sebelumnya tambah menu surplus ini belum bisa, maka kalau sekarang kita refresh, nah kita sekarang sudah bisa menambah dan mengakses semua menu dashboard yang ada. Oke, untuk keperluan demonstrasi, saya akan keluar dan masuk ke akun yang sudah ada pesanan dan lain sebagainya. Oke, berikutnya di sini adalah tampilan jika kita sudah punya menu surplus dan lain sebagainya. Di sini maka langsung terlihat menu surplus dan lain-lain. Kemudian di dashboard merchant, di sini ada menu surplus di mana kita bisa langsung mengedit atau menghapusnya. Di sini saya akan mencontoh untuk menambah menu. Nah, misal di sini saya akan menambah menu yaitu ayam katsu. Nah, maka kita di sini juga bisa memilih, misal di sini ada kategori yaitu lauk dan snack, terus masukkan deskripsinya. Lalu di sini kita juga bisa memilih harga normal dan harga surplus. Kita bisa juga memasukkan stok dan statusnya, di mana statusnya ini bisa langsung tersedia ataupun kita bisa menyimpannya sebagai draft terlebih dahulu. Dan kita bisa juga memasukkan
batas waktu mulai pick up dan juga batas pick up-nya. Nah, di sini saya akan mencontoh misal mulai pick up-nya jam 12. Nah, untuk batas pick up-nya misalnya jam 4. Nah, ya, di sini kita juga sudah bisa mengunggah gambar ya. Nah, maka di sini kalau kita menyimpan menu, semua yang kita oh ya, sebentar tadi ada kesalahan di mana pick up end-nya harus selesai setelah ini pick up. Di sini saya ada kesalahan di mana saya memasukkan jamnya malah jam 12, jadi itu tidak masuk akal. Nah, seperti ini. Nah, maka sekarang si ayam katsu ini sudah berhasil ditambahkan. Lalu ada juga di sini menu edit. Nah, di edit sini itu sama aja kayak tadi. Misal kita misal ada kesalahan, kita bisa langsung edit di sini. Lalu di sini misal saya ingin menambahkan gambar lagi, lalu simpan perubahan. Nah, maka sekarang gambar ini sudah tersimpan di Laravel storage-nya. Lalu lanjut ke menu di sini, kita juga bisa langsung menghapusnya. Misal di sini saya menghapus menu Sword of Love. Nah, maka menu Sword of Love di sini sekarang sudah dari yang status awalnya tersedia, sekarang jadi menunya terlihat non-aktif seperti ini. Dan sudah tidak terlihat oleh user maupun juga sudah tidak bisa dipesan seperti itu. Lalu berikutnya di merchant ini ada page pesanan masuk dan di sini sudah ada daftar-daftar pesanan masuk. Misal dan juga di sini sudah tersimpan histori yang dulu sudah ada pesanannya seperti itu. Nah, misal di sini kita bisa langsung mengkonfirmasi terlebih dahulu. Nah, lalu di sini kita juga bisa langsung ketika makan ini sudah jadi, kita akan langsung mengubahnya menjadi siap diambil. Nah, maka kita juga bisa langsung verifikasi pickup. Oke, berikutnya kita masuk ke penarikan dana. Nah, di menu penarikan dana ini akan tercatat saldo yang tersedia dan total pendapatannya. Total pendapatan ini dihasilkan dari semua pesanan yang masuk yang berhasil. Oke, berikutnya di sini saya tadi sudah melakukan penarikan dana, tapi saya akan melakukan penarikan lagi. Misalnya di sini, karena di sini masih belum bisa, karena masih ada penarikan, maka kita ke admin terlebih dahulu. Nah, di sini ada daftar penarikan dana dari si Alena Bakery. Nah, kemudian kita bisa langsung menyetujui proses penarikannya. Nah, di sini kita juga harus mengirimkan dari bukti transfernya. Nah, di sini saya akan mengirim bukti sembarang aja. Nah, ketika sudah, maka di merchant ini sudah langsung masuk ya dananya dan akan, nah, saldo ditariknya sekarang sudah menambah dan statusnya yang dari sebelumnya menunggu sekarang sudah selesai seperti itu. Lalu di sini ada juga profil usaha di mana kita bisa mengedit dan juga memasukkan dokumen legalitas yang tadi. Nah, misalnya di sini saya akan memasukkan lagi. Nah, ketika kita sudah merubah dokumen legalitasnya, maka akunnya akan menunggu verifikasi admin terlebih dahulu. Nah, lalu kita akan ke verifikasi merchant lagi dan akun yang pending tadi harus disetujui lagi dan bisa dicek dokumen unggahan tadi. Oke. Misal di sini dokumen sudah benar, saya akan mencatatnya sebagai dokumen sudah benar dan langsung
diproses setujui saja. Nah, maka sekarang profil usahanya sekarang sudah terverifikasi lagi. Oke, berikutnya kita bisa langsung ke lokasi usaha, di mana di sini tertampilkan juga map interaktif yang mengambil langsung dari leaflet.js dan juga OpenStreetMap. Nah, di sini kita juga bisa mengubah koordinat di profilnya, misal seperti ini. Nah, ketika kita menyimpan perubahan, nah maka sekarang sudah tersimpan, diperbarui dan lokasinya jadi berubah walaupun hanya sedikit ya. Nah, jadi berikut adalah demonstrasi dari portal merchant-nya. Sekarang kita akan lanjut ke demonstrasi dari adminnya untuk keseluruhannya. Nah, jadi di adminnya pertama di dashboard, di sini ada beberapa informasi-informasi, di sini ada informasi pending verifikasi, ada daftar merchant aktif, ada total usernya sekarang, dan juga ada listing aktif. Berikutnya di bawahnya ada dashboard dari pengajuan verifikasi terbaru, pengguna terbaru, dan juga aksi cepat. Lalu berikutnya di sini ada verifikasi merchant yang sudah kita demonstrasikan tadi. Lalu di sini ada beberapa status, misal pending, disetujui, dan juga daftar akun yang pernah ditolak. Lalu untuk pengguna, di sini kita bisa untuk manajemen pengguna juga. Nah, kita juga bisa menonaktifkan atau, nah untuk keperluan development kita juga bisa menambah fitur untuk menambah akun secara manual, bisa menambah user, merchant, dan juga admin. Misal di sini saya contohkan untuk membuat akun user biasa. Nah, ketika kita sudah membuat akun, maka sekarang secara otomatis akan menambahkan akun di sini. Lanjut, di sini ada manajemen food listing, di mana di sini kita sudah bisa untuk mengfilter dari makanan-makanan ini, di mana di status juga ada yang unavailable, unavailable, dan juga sold out. Lalu kita juga bisa memilih kategorinya. Nah, di sini misal saya milih ayam katsu, maka di sini hanya akan muncul dari ayam katsu. Dan misal kita hapus, sekarang menu ini sudah tidak tersedia. Nah, statusnya dari yang available sekarang jadi unavailable. Dan misal kita statusnya sekarang masuk ke unavailable, nah, maka akan langsung tertampil. Berikutnya, di sini kita juga bisa memonitoring dari semua pesanan yang ada. Nah, di sini ada daftar dari akun dari pesanan-pesanan dan juga histori yang dulu juga. Di sini ada kode pick up, pembeli, merchant, dan lain sebagainya, hingga waktu juga. Lalu di sini juga ada beberapa filtering seperti semua, menunggu, dikonfirmasi, siap ambil, dan lain sebagainya. Lalu kita lanjut ke penarikan dana. Nah, di penarikan dana ini, kita bisa, seperti yang sudah didemonstrasikan sebelumnya, kita bisa langsung mengkonfirmasinya dan mengirim bukti transfernya. Nah, misalnya di sini saya melihat pesanan selesai. Kemudian di sini di sistem kita juga bisa memanajemen kategori yang ada. Nah, untuk sementara di sini ada 5 dan kita juga bisa menambah kategori baru. Misalnya di sini ada kita misal di sini menambah minuman energi gitu. Nah, kalau kita sekarang menambah kategori, nah sekarang di sini udah menambah minuman energi. Berikutnya, yang terakhir di dashboard admin ini ada peta merchant yang interaktif, di mana di sini sudah menampilkan semua titik lokasi dari merchant yang aktif dan juga listing yang tersedianya. Di sini juga tertampil di daftar merchantnya ada Alena, Satgas, dan lain-lain. Nah, misalnya di sini saya memilih kantin Alif, maka kita juga bisa langsung melihat detail dari merchantnya. Nah, seperti itu. Nah,
Oke, jadi begitu dari overview demonstrasi dari dashboard merchant dan juga adminnya. Oke, jadi sementara itu saja presentasi dari kami. Sekian, mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.